Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid. Ya. Baik, bismillah, sampai perkataan al-musannif rahimahullah, masih di bab kelima, sampai perkataan al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta dan para rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb lain selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian juga mereka menjadikan Masih ibnu Maryam sebagai rabb lain selain Allah. Wa ma umiru, padahal sungguh mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha ilahan wahida, kecuali hanya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Ia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Ia dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci Ia, yakni Allah, dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Ya. Baik. Di syarahnya di sini ada al-ahbar humul ulama. Para pendeta itu maksudnya adalah para ulama, adapun rahban itu para ahli ibadah, ubad, ya. Jadi yang dikatakan al-ahbar ini dari golongan Jewish, Yahudi. Adapun rahban dari golongan Kristen, ya. Jadi pendeta dari golongan Nasrani. Ya. Kita bacakan dulu penjelasan dari Syekh Abdurrahman rahimahullah. Wa hadhihi al-ayah qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ayat ini telah ditafsirkan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasul kepada Adi bin Hatim. Wa dzalik annahu lamma jaa musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya yaitu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu datang kepada Rasul untuk berislam. Dia menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun membacakan ke atasnya ayat ini. Adi bin Hatim, dia seorang ahlul kitab tadinya, ya, di antara sahabi, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya adalah tokoh-tokoh dan para ahli ilmu dari golongan ahli kitab, ya. Nah, Fakultu, maka aku pun berkata, kata Adi bin Hatim, setelah Rasul membacakan ayat itu, innahum lam ya'buduhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka, yakni ahlul kitab, tidaklah menyembah pendeta-pendeta mereka. Ya, karena Allah berfirman di ayat itu tadi apa? Mereka, yakni para ahlul kitab, menjadikan para pendeta-pendeta mereka sebagai rabb-rabb lain selain Allah. Tuh. Ya, demikian mereka juga menjadikan Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai Rabb lain selain Allah. Jadi seolah-olah Rasul berkata bahwa para ahlul kitab ini menyembah pendetanya. Gitu. Oke? Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka Rabb-Rabb lain selain Allah. Seolah-olah di sini Allah nih berkata bahwasanya para ahlul kitab nih menyembah pendetanya, menjadikan pendetanya sebagai Tuhan, okay? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zahir perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Nah, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mau mencoba memahami ini. Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Ya Rasulullah, dulu mereka ini ahlul kitab enggak nyembah pendeta-pendetanya, yakni kita dulu ex ahlul kitab, gitu. Kita enggak nyembah pendeta kita, gitu. Kita menyembahnya kepada apa yang kita sembah, tapi bukan pendeta kita yang kita sembah. Begitu kata Adi bin Hatim. Oke, dapat difahami itu konteksnya, ya. Faqal, maka Rasul pun menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, bala innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum.
Oh iya, kata Rasulullah SAW. Para pendetanya dulu itu, mereka mengharamkan buat para pengikutnya apa-apa yang hakikatnya halal. Mereka menghalalkan buat pengikutnya apa-apa yang hakikatnya haram. Dan para pengikutnya nih mengikuti apa yang mereka katakan. Itulah bentuk ibadah para kaumnya kepada pendetanya. Tuh, ibadahnya tuh itu. Bukan sujud nyungsep. Tapi ketika mengikuti apa yang mereka simpulkan dan bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bentuk ibadah para ahlul kitab kepada para pendetanya. Dapat? Ya? Ini ayat nih kayak apa? Kayak pembawa cahaya, pembawa keterangan buat orang-orang yang berpikir dan faham di mana menempatkan dirinya di hadapan para tokoh dan ahli ilmu. Bagaimana mereka menempatkan dan menyikapi para tokoh dan ahli ilmu di tempat yang seharusnya. Oke? Hadis dan ayat ini itu adalah pelita buat mereka yang berpikir hakikatnya. Keterangan yang nyata. Oke? Karena dengan taklid kepada seseorang, taklid kepada seorang makhluk, tentunya taklidnya taklid yang tercela ya. Ingat ya, kita pernah bedakan taklid ini ada dua macam. Ada taklid yang tepat, ada taklid yang tercela. Taklid yang dibangun di atasnya wala dan bara. Oke? Taklid yang tanpa mau mengenal dan berusaha untuk mengenali apa yang hak yang seharusnya dia ikuti. Ya? Nah, taklid yang tercela demikian, itu kasus tersebut bisa jadi sampai level kesyirikan. Bisa sampai level kesyirikan. Kalaupun syiriknya bukan syirik akbar juga, yang mukhrij minal millah, yang membatalkan agama seseorang, nggak langsung ke situ, tapi secara umum syirik asghar, syirik kecil. Ya, secara umum syirik kecil. Nanti dijelaskan juga oleh Syekh rahimahullah. Jadi paham nih. Jadi demikian diskusi yang terjadi antara Adi bin Hatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Para ahli kitab ini menjadikan para pendeta mereka dan para rahib mereka dan Isa ibnu Maryam alaihi salam sebagai rob-rob lain yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha, padahal mereka tidak illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah satu Tuhan. Adi bin Hatim mencoba menjelaskan bahwasanya dulu ahli kitab ini enggak juga menyembah pendetanya sebagaimana dikatakan demikian ya Rasulullah. Enggak kok, kita enggak nyembah pendetanya. Nah, Rasul mengarahkan cara memahami ayat itu. Begini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu para pendetanya ini menghalalkan untuk mereka apa-apa yang fix haram dari Allah, dari Rasulnya. Mengharamkan untuk mereka apa-apa yang fix halal dari Allah, dari Rasulnya. Dan mereka mau nggak mau pokoknya ngikut kepada apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka. Nah, itu bentuk ibadah mereka, bentuk penghambaan diri mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Itu maksudnya. Ya, nggak mesti maksudnya bentuknya nyungsep sujud sama pendetanya, nggak mesti begitu maksudnya. Dapat ya? As-Sudi rahimahullah berkata, istansahu ar-rijal wa nabadhu kitab Allah wara'a zuhurihim. Mereka nih meminta nasihat, meminta arahan kepada tokoh-tokoh mereka. Justru kitab Allah mereka tinggalkan di belakang punggung mereka. yakni kelakuan kaum ahlul kitab terdahulu. Walihada qala ta'ala, dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan, yakni memperlakukan. Ini lebih tepat diterjemahkan. Mereka memperlakukan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka dan Isa ibnu Maryam sebagai Rabb lain selain Allah. Ya.
Fa innal halal ma ahallahu Allah, karena hakikatnya apa-apa yang halal adalah apa yang ditegaskan kehalalannya oleh Allah. Wal haram ma harramahu Allah, dan apa-apa yang haram adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad din ma syara'ahu Allah taala, dan agama ini adalah sesuatu yang telah dijadikan undang-undang oleh Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhahar bihadza annal ayah dallat. Nah, zahir dari keterangan ini bahwasanya ayat ini menunjukkan sebuah nilai ala anna man ata'a ghairallahi wa rasulihi, bahwasanya siapapun yang mentaati hal lain selain Allah dan Rasulnya, wa a'rad 'anil akhdhi bil kitab was sunnah, dan dia berpaling dari mengambil kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul sebagai patokan fi tahlil ma harramallah, ya, untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, au tahrim ma ahallahullah, atau untuk mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, wa ata'ahu fi ma'siyatillah, dan kemudian ia mentaatinya di dalam maksiat kepada Allah, wattaba'ahu fi ma lam ya'dzan bihillah, dan kemudian ia mengikutinya di dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan. Nah, dengan treatmentnya ini, dengan cara mereka memperlakukan tokohnya mereka sedemikian rupa, okay, dengan itu mereka telah menjadikan tokohnya ini, pendetanya ini sebagai Rabb lain selain Allah. Dia telah menjadikan Tuhan yang disembah. Okay? Dia telah menjadikan pemukanya ini sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia berpaling dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan patokannya inilah yang menjadi patokan dan sumber apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan, bukan keterangan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ja'alahu lillahi syarikan. Dengan memperlakukan demikian, akhirnya mereka menjadikan tokoh-tokohnya tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika yunafit tauhid. Nah, praktek demikian, sikap demikian, ini kontradiktif dengan nilai tauhid. Kontradiktif dengan nilai tauhid yang seharusnya. Alladzi huwa dinullah alladzi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Praktek memperlakukan tokoh sedemikian rupa tadi itu, okay, sampai menjadikan ia patokan apa yang halal dan patokan apa yang haram, dan meninggalkan apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan demikian ini bertentangan dengan nilai tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas, bahwa la ilaha illallah, yakni esensi kalimat ikhlas ini kan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang hak untuk diibadahi melainkan Allah, ya kan? Harusnya kau hanya menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi itu dalam penghalalan dan pengharaman. Oke? Zen. Fa innal ilah huwal ma'bud, karena ilah hakikatnya adalah sesuatu yang disembah. Ilah ini sesuatu yang disembah. Wa qad sammallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum, dan Allah telah sebutkan di dalam ayat ini bahwasanya bentuk ketaatan mereka kepada pendeta-pendetanya nih, kepada tokoh-tokohnya, itu adalah bentuk penghambaan diri mereka, bentuk ibadah mereka kepada tokoh-tokohnya tersebut. Wasammahum arbaban, dan Allah menamai tokoh-tokohnya tersebut akhirnya sebagai Rabb lain selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Sebagaimana Allah juga menyebutkan tentang hal-hal lain yang diibadahi manusia dan diingkari oleh Allah. Tidaklah Allah perintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat-malaikat dan para nabi-nabi sebagai Rabb lain. Ya, ay syuraka lillah, maksudnya sebagai para sekutu bagi Allah fil ibadah, di dalam beribadah. Termasuk di dalam bentuk beribadah adalah meyakini apa yang halal hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang haram hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara bentuk beribadah kita kepada Allah, yang nggak boleh kita serahkan bentuk ibadah ini kepada makhluk, gitu. Ya.
Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun? Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun? Apakah mereka akan memerintahkan kalian untuk melakukan tindakan kekufuran demikian setelah kalian berislam? Ya, ini nggak mungkin. Para nabi, para malaikat itu setelah kalian berislam, para nabi tersebut menyuruh dan memerintahkan kalian untuk melakukan sebuah tindakan yang merupakan bentuk kekufuran begini, di mana menjadikan mereka sebagai Tuhan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 80. Wa hadza huwa syirk. Nah, itulah esensinya kesyirikan. Fakullu ma'budin rabb. Setiap hal yang diibadahi, hitungannya itu dia jadi Rabb. Wa kullu muta' wa muttaba' ala ghair ma syara'ahu Allah Ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadahu al-muti' al-muttaba' rabban wa ma'budan. Setiap hal yang diibadahi itu disebut sebagai satu Rabb. Dan setiap hal yang ditaati dan diikuti, okay? Dan diikuti bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, segala hal yang ditaati manusia dan diikuti dan nilai itu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang mentaatinya dan mengikutinya, dia telah menjadikan hal tersebut Rabb lain yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Apabila kalian masih mentaati mereka, maka dengan itu kalian terhitung telah mempersekutukan Allah. Gitu. Kalian terhitung telah mensyirikkan Allah. Lihat, kasus ini Allah mention sendiri loh. Kasus demikian Allah mention sendiri dengan kalimat syirik dan kufur, ya. Al-An'am ayat 121. Hadza wajhu mutabaqah al-ayah litarjamah. Nah, disinilah kira-kira benang merah antara ayat ini dengan judul bab, gitu. Ya, tarjamah itu maksudnya judul bab. Ya. Wa yushbih hadhihi al-ayah fil ma'na. Ayat ini juga serupa maknanya dengan firman lain dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuatkan agama lain untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Allah katakan demikian. Pada mereka yang memperlakukan makhluk, okay? Membenarkan makhluk dan mengikuti makhluk dalam rangka sesuatu dalam hal-hal yang bertentangan dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhitungnya mereka dengan itu telah menjadikan sekutu-sekutu lain selain Allah yang membuatkan buat mereka agama dan aturannya, undang-undang agama ini. Nah, Allah bilang gitu, amlahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu lain itu selain Allah yang mensyariatkan bentuk-bentuk agama lain bagi mereka, bentuk-bentuk agama bagi mereka, bentuk-bentuk ibadah bagi mereka yang nggak diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena meyakini halal, meyakini haram, awas, itu bentuk beragama, bentuk beribadah. Nggak boleh, itu hanya harus kita ngikutin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ngikutin yang lain. Karena itu bentuk ibadah, bentuk beragama, meyakini halal dan haram itu. Ya, apapun yang terjadi. Nggak boleh kita serahkan itu kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Qala Syekhul Islam yakni Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim berkata, di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Para ahli kitab, mereka menjadikan para rahib-rahib dan para pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob lain selain Allah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, haula alladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uhum fi tahlil ma harramallah wa tahrim ma ahallallah. Oke. Mereka yang menjadikan para pendeta dan para rahibnya itu sebagai rob lain selain Allah, dikarenakan mereka mentaati para tokohnya tersebut, mentaati rahib dan pendetanya dalam penghalalan apa-apa yang Allah haramkan,
dalam pengharaman apa-apa yang Allah halalkan. Yakunun ala wajhain, itu terjadinya, teknisnya bisa terjadi dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk, fokus. Oke? Kasus demikian, ya, seseorang yang akhirnya menjadikan hal lain seolah-olah berhak untuk menentukan halal dan haram selain Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi dalam dua bentuk, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, oke, bisa jadi mereka melakukan itu ya an ayya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala hadha tabdil. Bisa jadi berangkat dari mereka tahu ini tokoh-tokohnya nih telah ngedit agama Allah, telah merubah agama Allah. Ini para pengikutnya tahu bahwasanya ini pendetanya dan para rahibnya, mereka ini telah mengganti agama Allah. Tahu, bukan nggak tahu nih mereka nih, bukan ngeblank, bukan polos-polos amat. Ngerti nggak? Mereka tahu. Ini tokoh-tokohnya, ini pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya telah mengganti agama Allah nih, diedit nih agama Allah sama mereka. Fayattabi'unahum ala hadza tabdil, tapi mereka tetap mengikuti tokoh-tokohnya itu, mengikuti rahib-rahib dan pendetanya. Oke? Dalam proyek perubahan dan pengeditan agama mereka itu. Oke? Faya'takidun tahlila ma harramallah wa tahrima ma ahallallah. Dari situ mereka meyakini pengharaman apa-apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, ittiba'an li ru'asaihim, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada tokoh-tokoh mereka. Ma ilmihim annahum khalafu dinar rusul, padahal mereka udah mengetahui bahwasanya tokoh-tokohnya ini telah menyelisihi agama Rasul, para Rasul. Oke? Fahadha kufrun. Nah, kalau kasusnya begitu, itu kekufuran. Qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan. Ya? Wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Wa in lam yakunu yusallun lahum wa yasjudun lahum. Mereka dengan itu telah menjadikan telah menjadikan sekutu bagi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sekutu lain, yakni hal lain yang seolah-olah memiliki yurisdiksi untuk menentukan halal dan haram selain dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. By the way, Rasul sunnah dari Allah, kitabullah, dan dari Rasul adalah maksudnya dari Allah juga ya, tapi inilah yang dimaksud dari sunnah. Dan sunnah punya istiqlal, ingat gak? Tiga MOU antara kitabullah dan sunnah Rasul. Ingat, sallallahu alaihi wasallam, 3 ikatan kerja antara kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kitabullah. Ingat gak tuh? Dasar-dasar keislaman itu. Ingat gak? Yang pertama, kitabullah dan sunnah Rasul. Gimana ikatan kita? Sunnah menekankan apa-apa yang ditekankan oleh kitabullah. Ingat gak? Kitabullah memerintahkan salat, waqimus shalah. Salat, sunnah memerintahkan salat juga. Ingat gak itu? Pernah Anda jelasin kan? Iya gak? Sallu kama ra'aitumuni usalli, buniyal islamu ala khams. Gitu. Iya kan? Menekankan nilai yang sama. Ini sunnah dengan kitabullah, nih ikatan kerjanya begini. Sunnah menekankan tu'akid ma ja'a bihil Qur'an. Sunnah menekankan nilai-nilai yang telah datang dibawakan oleh Al-Qur'an. Yang kedua, sunnah tubayyin, menjelaskan nilai-nilai yang datang dibawakan oleh kitabullah. Diperintahkan di dalam kitabullah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi detail teknis salat nggak dijelaskan di kitabullah. Di mana itu? Nah, di situ peranan salat, peranan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Demikian semua perintah-perintah banyak di dalam Al-Qur'an, enggak ada ini keterangannya, detail teknisnya di mana? Di situ dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nanti yang mujmal dibawa ke yang mubayyan di sunnah. Mujmal di Quran, mubayyan di sunnah. Mutlak di Quran, muqayyad di sunnah bisa. Atau umum di Quran, maksus di sunnah, dikhususkan di sunnah, dan lain-lain. Demikian ini fungsi sunnah, ya, mentafsirkan Al-Quran. Ya, dapat tuh 2. Yang ketiga, sunnah. Ingat, sunnah. Yang ketiga, istiqlal, independen,
di dalam menentukan apa-apa halal dan haram yang sakata anhul Quran, yang Al-Quran izin bahkan diam darinya. Yani Al-Quran nggak menyebutkan keharamannya, tapi disebutkan oleh sunnah. Bisa. Karena sunnah istiqlal, independen dalam menentukan hukum. Apakah Rasul ngarang-ngarang? Enggak juga. Secara umum, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ya kan? Ini yang hadisnya di hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ala yushik, hampir datang sebuah masa. Seseorang berkata, alaikum bihadzal Qur'an, ente orang pegang Quran ini aja. Fama wajadtum fihi min halal fa'ahilluhu, wa ma wajadtum fihi min haram fahrimu. Yang kalian temukan halal di Quran, halalin baru. Yang kalian temukan haram di Quran, haramin baru. Tuh, seolah-olah menyeru kepada Quran tapi berpaling dari sun. Dan Rasul langsung mention beberapa kasus yang pengharamannya dari Rasulullah SAW dan nggak dimention di Quran, nggak disebutkan di la yahillu lakum al-himar al-ahli. Ketahuilah tidak halal bagi kalian daging keledai. Himar ahli ini keledai biasa. Oke, keledai secara umum itu yang dibilang himar ahli. Kalau himar wahshi, keledai liar di bahasa Arab itu yang dibilang keledai liar ini zebra. Itu maksudnya. Oke? Wala kullu dhinab minas siba, tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertani. Tuh lihat, disebutkan keharaman-keharaman oleh Rasul yang nggak dimention di dalam Al-Quran. Berarti sunnah punya istiqlal, punya independensi, punya kemerdekaan untuk menentukan hukum. Nah, makanya dikatakan dari Allah dan Rasulnya, bukan berarti Rasul adalah pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala yang enggak, tapi memang mengikuti, merupakan nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, emang cuman lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalur lain. Gitu ya. Ini bukan lagi menempatkan Rasul di posisi Allah Subhanahu wa taala dalam penghalalan dan pengharaman. Bukan begitu Jal. Ya, dapat ya? Jen, udah terusin. Fakan man ittaba'a ghairahu khilafad din, maka seseorang apabila ia mengikuti orang lain di dalam sebuah nilai yang bertentangan dengan agama, ma'a ilmihi annahu khilaf lid-din, padahal dia nyadar itu bertentangan dengan nilai agama, wa'taqada ma qalahu dzalika duna ma qalahu Allah wa rasuluh, dan kemudian ia menjadikan itu sebagai keyakinannya, nilai tersebut sebagai keyakinannya, bukan nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya yang dia ambil sebagai keyakinan dan akidahnya, musyrikan misal haula. Dengan itu ia terhitung musyrik, mempersekutukan Allah, menempatkan hal lain di tempat Allah dalam mengatur undang-undang. Ya. Itu bentuk pertama, kata Ibnu Taimiyah tadi apa? Orang yang para ahlul kitab, orang-orang yang menjadikan hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, itu bisa jadi bentuk dua bentuknya. Yang pertama bisa jadi begini, padahal dia tahu ini tokoh-tokohnya yang dia ikuti, yang dia taklidin ini telah merubah agama Allah, udah ngaco. Mereka tahu nih, dengan keawaman mereka bisa memahami itu, padahal tapi tetap mereka ngikut taklidan li ru'asaihim, sebagai bentuk taklid mereka kepada tokoh mereka dong, ya, yang kayak gini terhitung ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bentuknya, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrim al-haram wa tahlil al-halal thabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqid annaha ma'asin. Tuh, yang kedua bentuknya bisa jadi dia meyakini halal dan haram sebagaimana keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itunya sih fix keimanannya dan akidahnya. Oke? Tapi kemudian dalam prakteknya dia tetap melakukan apa-apa yang dia tahu itu haram dan itu maksiat. Dia tahu. Tapi tanpa merubah keyakinannya. Karena aku lakukan berarti ini bukan maksiat. Enggak begitu. Dia yakini ini maksiat sih, ini dosa. Kalaupun dia masih melakukan ya karena ngikutin tokohnya nih. Dapat ya? Tapi nggak berubah keyakinannya. Dapat ya?
Ini sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa, yang ini terjadi dari seorang muslim dosa. Yang dimana dosa-dosa itu mereka menyadari itu dosa. Tapi ketika mereka melakukan dosa itu bukan berarti mereka menghalalkan dosa itu kan. Yani muslim berzina, apakah artinya dia ngehalalin zina? Muslim mencuri, apakah artinya dia ngehalalin curi? Hah? Muslim meminum minuman keras, iya gak? Meminum minuman keras. Apakah dengan itu artinya dia menghalalkan minuman keras? Enggak, dia meyakini itu maksiat. Oke? Tapi tetap dia lakukan di dalam prakteknya. Oke? Dikarenakan mereka mentaati tokoh-tokohnya, mengikuti pentolannya. Tetap dia lakukan hal tersebut. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi. Nah, yang kayak gini sebagaimana seorang muslim melakukan maksiat-maksiat yang mereka lakukan allati ya'taqid annaha ma'asin, padahal mereka yakinin bahwasanya yang dilakukannya itu adalah maksiat. Fahaula lahum hukmu amthalihim min ahli dzunub. Nah, yang kayak gini mereka mendapatkan hukum sebagaimana para ahlu dzunub, para pendosa. Pendosa aja ini mah. Berarti errornya di amaliyah, di praktik. Errornya bukan di akidah. Oke? Kama qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah datang keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan itu harusnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. yakni ketaatan kepada makhluk hanya dalam hal-hal yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam hal yang ma'ruf. Awas, ma'ruf dan mungkar patokannya adalah syariat. Jadi ma'ruf definisinya apa? Ma'arrafahu asyar'u. Hal-hal yang dihukumi ma'ruf oleh syariat. Mungkar definisinya ma'angkarahu asyar'u. Apa-apa yang dihukumi mungkar oleh syariat. Ya. Jadi kalau mau taatin orang, taatin dalam hal yang sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala, baru kau mentaatinya. Dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka nggak boleh kita mentaati makhluk di sebelah sih. Tayyib, awas, tapi bukan berarti nggak punya adab juga. Bukan berarti nggak punya adab. Hatta yang diperintahkan kesyirikan dosa paling besar. Iya gak? Dosa paling besar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kesyirikan tersebut diperintahkan oleh pihak-pihak yang diperintahkan kita untuk menghormati dan mentaati mereka, gimana ceritanya? Berarti ketaatan pada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat gak? Begitu kan? Nah, taati jangan mereka, jangan. Tapi bukan berarti kurang ajar. Awas, selalu begini. Misal, orang tua memerintahkan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma tuh fid dunya ma'rufa. Apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, maka jangan taati mereka berdua di situ. Tapi tetap treat them, tetap perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya perlakuan. No, tetap harus itunya mah. Dibilang jangan taati itu bukan boleh songong. Dapat? Demikian kepada penguasa. Sesungguhnya ketaatan dalam hal yang ma'ruf, iya. Ketika penguasa memerintahkan sesuatu yang enggak ma'ruf, bertentangan dengan syariah, memerintahkan yang mungkar, maka kita taati jangan? Jangan. Tapi na'tadzir. Kita mencari uzur, meminta maaf. Dan menjaga adab kita kepada mereka, tetap mencintai mereka dan mendoakan hidayah bagi mereka. Bukan justru jadi mengingkari mereka dan menyebarkan bibit kebencian di antara masyarakat kepada para penguasa. Bukan lagi nyuruh begitu nih syariat, paham nggak? Sebagaimana yang difahami oleh kelompok Khawarij. Nilai-nilai demikian ditelan seolah-olah sebagai perintah dari syariat untuk mengingkari dan berbenturan dengan penguasa. Nggak begitu. Sama kepada ke orang tua begitu. Ketika orang tua memerintahkan kita ke kemungkaran, taati jangan? Nah, jangan. Terus boleh nggak kita demo orang tua kita ganti bapak kita sama bapaknya orang? Boleh nggak? Sebagaimana diperlakukan? Nggak boleh. Orang tua perintahkan kita tinggalkan sholat. Taati jangan? Orang tua perintahkan kita minum khamr. Taati jangan? Tapi apakah kemudian boleh kurang ajar sama mereka? Nggak begitu artinya. Oke?
Nggak begitu artinya, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka, yakni treat them, perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya perlakuan. Demikian kepada penguasa juga. Ya? Jadi begitu. Nah, orang yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada dua bentuknya. Oke? Bisa jadi dia melakukan maksiat-maksiat tersebut, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Oke? Berangkat dari akidahnya, padahal dia tahu nih tokoh yang diikutinya ini udah bertentangan, udah menyimpang, udah mengganti agama Allah. Oke? Maka dia posisinya telah mempersekutukan Allah Subhanahu. Dia musyrik dengan itu. yakni mempersekutukan Allah di dalam menempatkan hukum. Dia menjadikan tokohnya seolah-olah di tempat Allah yang boleh menentukan hukum. Tuh. Oke? Tapi bisa jadi bentuknya yang kedua. Dia mengikuti tokohnya, melakukan apa-apa yang maksiat, melakukan apa-apa yang haram. Tapi dia yakin sih sebenarnya ini haram. Cuman karena taklidnya mau ininya, dia tetap dia lakukan hal tersebut. Nah, hitungannya ini melakukan dosa, ahli dunub, ahli dosa, ahli maksiat. Dapat ya? Oke. Tsumma dzalikal muharrim lil halal wal muhallil lil haram. Kemudian si tokoh yang mengharamkan apa-apa yang halal tersebut atau menghalalkan apa-apa yang haram tersebut, in kana mujtahidan. Nah, baru nih keterangannya nih. Sedikit fokus, oke? Apabila dia memang berangkat dari ijtihadnya, oke? Qasduhu ittiba'ar rasul, dia niatnya mah benar, sebisa mungkin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyimpulkan sebuah hukum, apakah ini halal, apakah ini haram, oke? Lakin khafiya alaihi al-haq fi nafsil amr, tapi mungkin ada beberapa sisi nilai yang hak yang dia tidak ketahui di dalam proses berkesimpulannya ini, berijtihad dan beristimbat ini, ketika dia mencoba menyimpulkan hukum. Waqad ittaqallaha mastata', tapi dia telah bertakwa kepada Allah semampu mungkin, sebisa mungkin. Oke? Yang dia kerahkan semua yang dia mampu dari apa yang dia ketahui misalnya, dan dia cari dari dalil-dalil yang ada untuk menyimpulkan sebuah hukum. Dan niatnya tulus, sebisa mungkin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katakan ada beberapa sisi yang dia nggak paham dan dia nggak dapat, dia belum mendapatkan hal tersebut. Entah dalil yang belum mendapatkannya, entah cara memahami dalilnya, ini kan dua hal yang berbeda. Oke? Dalil bisa sama, tapi cara memahaminya bisa membawakan kepada kesimpulan yang berbeda. Iya kan? Nah, tapi gimana pun dia telah bertakwa kepada Allah semampunya. Oke? Yani dia berusaha udah semampunya. Hadza la yu'akhidhuhu Allahu bi khata'ih. Katakan dia sampai kepada kesimpulan yang keliru. Ya Allah nggak hitung dia salah tetap. Allah nggak hukum dia karena kekeliruan yang dia sampai kepadanya. Tuh. Dapat ya? Ini maksudnya idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berupaya menentukan hukum. Fa in asab, kalau dia tepat dapat 2 pahala. Kalau dia benar, kalau dia keliru dia dapat 1 pahala. Dia nggak dihukum karena kekeliruan yang disimpulkan ya enggak, bahkan tetap dapat pahala. Karena effort yang telah dia lakukan. Katakan dia sampai kepada kesimpulan yang keliru. Oke? Bal yuthibuhu ala ijtihadi, bahkan yang ada Allah reward dia atas ijtihad yang telah dilakukannya, alladzi ata'a bihi rabbah, yang dengannya dia berupaya mentaati Rabbnya. Walakin, nah ini yang kedua nih tipenya, man alima anna hadza akhta fi ma jaa bihi rasul. Tapi orang-orang yang telah mengetahui bahwasanya si tokohnya tersebut keliru, salah. Oke? Berselisihan atau bertentangan dengan nilai yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, si tokohnya tersebut. Dia udah tahu nih, tokoh yang dia ikutin ini salah, keliru. Oke? Keliru dan bertentangan dengan sunnah yang datang dari Rasul. Tsumma atba'ahu ala khata'i, tapi dia ngotot tetap ikutin. Tuh, lihat. Tetap dia ikutin tuh tokohnya.
Wa adal an qaulir rasul, dan dia berpaling dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni keterangan yang fix, yang terang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hadza lahu nasib min hadza syirk. Nah, orang demikian terkena kadar kesyirikan yang tadi. Nah, sekali lagi, man alima anna hadza akhta, barang siapa yang mengetahui bahwasanya tokoh yang diikuti ini keliru, fima jaa bihir rasul, dan bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atba'ahu ala khoto'i, tapi tetap dia ngotot ikutin kekeliruannya tersebut. Wa adal an qaulir rasul, dan dia berpaling dari ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Kalau kasusnya emang ijtihadiyah, kalau kasusnya emang ijtihad, dia kasih uzur, mantas ijtihadiyah segala. Tapi usul clear. Untuk seseorang yang nggak pantas kita kasih uzur, mungkin dia jahil kali, mungkin dia nggak tahu. Lah berarti nambah salah, lu ngikutin orang jahil selama ini. Itu barang terang benderang. Masa masih dijahilin? Fahadza lahu nasib. Nah, yang kayak gini mah dia dapat kadar kesyirikan, nasib min hadza syirk. Dia terjadi pada hatinya kadar kesyirikan tersebut. Alladzi dhammahullah, yang Allah Subhanahu wa taala cela. Dia dapat kadar celaan Allah dari firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan tokoh-tokohnya sebagai rabb lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nggih? La siyama in ittaba' fi dzalika hawa wa nasarahu bil yad wal lisan. Apalagi udah gitu, dia tetap taklid mengikutinya, berangkat dari hawa nafsunya, berangkat dari seleranya, dan kemudian dia membelanya dengan lisannya dan dengan tangannya. Ma ilmihi, padahal dia tahu tuh bi annahu mukhalif lir rasul, bahwasanya apa yang disampaikannya itu bertentangan dengan hak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza syirkun yastahiqqu sahibuhul 'uqubata alaih. Maka itu kesyirikan konkret yang pelakunya worth it, deserve untuk mendapatkan punishment, layak untuk mendapatkan hukum. Bukan kayak orang yang sampai kepada kekeliruan yang pertama tadi. Emang berangkat dari ijtihad dia sebisa mungkin dan kemudian bertakwa kepada Allah sebisa mungkin, tuh. Gitu. Dapat ya? Bedakan, kita selalu ajarkan, bedakan mana perkara yang kita berselisih pendapat padanya. Apakah itu perkara usul yang terang atau perkara-perkara furu ijtihadi, ya yang syariat sendiri di situ memberikan keluangan. Itu mah jangan norak, lo Allah aja ngasih lega, lo sempit-sempitin. Gitu. Ya. Dapat gak? Walihada tafaqal ulama ala annahu. Nah, nih lihat. Dari situ disepakati oleh para ahli ilmu, ahli hikmah dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Oke? Bahwasanya idza urifal haq, apabila ini mau alim mau awam. Mau kepada alim mau kepada awam. Apabila hak telah dia ketahui, la yajuzu taqlida ahadin fi khilafih, maka enggak boleh dia mengikuti orang lain, mengikuti siapapun yang bertentangan dengan hak yang telah dia ketahui. Tuh, itu wajib. Mau buat awam, mau buat alimnya. Itu mah wajib. Ijma. Ya. Idza urifal haq, apabila nilai hak telah diketahui, la yajuzu taqlida ahadin fi khilafih. Enggak boleh ngikutin siapapun. Jangankan mengikuti para ulama dan masyayikh, semoga Allah jaga mereka dan rahmati mereka, semoga Allah rahmati mereka ahya'an wa amwatan. Oke? Mengikuti tabi'in enggak boleh. Ngikutin sahabat lagi. Nggak boleh. Dalam hal itu mah. Kalau kita udah tahu yang memang hak. Nggak boleh. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sampaikan dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan haji ini. Apa qirankah atau haji tamattu'kah? Oke? Kemudian dibantah oleh para orang-orang, tapi Abu Bakar dan Umar melakukannya nggak demikian ini itu. Marahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marahnya luar biasa. Dia berkata, yushiku an tanazzal alaikum hijarah minas sama. Hampir saja kalian dihujanin batu dari langit. Aqul qala Allah wa qala Rasul. Aku katakan qala Allah qala Rasul.
Taqulun Abu Bakar wa Umar, kok bisa kalian bantah dengan kata Abu Bakar, kata Umar? Ibnu Abbas marah kepada nih tabi'in nih, oke? Nah, apakah artinya Ibnu Abbas songong, kurang ajar, mengingkari Abu Bakar dan Umar? Bukan, dia orang yang paling menghormati dan mencintai Abu Bakar dan Umar, tapi taruh di tempatnya, jangan nyasar. Dapat gak? Ya, demikian memang idealnya hak. Itu namanya sikap jujur dalam beragama yang asing di masa ini, susah. Mencari orang yang emang jujur dalam beragama. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita nih, jujur dalam beragama. Dia honest dalam beragama emang. Oke, dia hormati, dia agungkan ahli ilmu, tapi tetap tempatkan mereka pada tempatnya. Sikap honest, sikap sportif, sikap jujur, sikap sidq di dalam beragama. Tuh, itu udah susah dicari. Bahkan dari orang-orang yang bergelar tinggi, berilmu luas. Seringkali terbentur mereka pada permasalahan-permasalahan yang ujungnya, loh kok kalian mengedepankan nilai-nilai yang seolah-olah apa yang telah disepakati oleh kalian-kalianan, dan kemudian berpaling dari keterangan-keterangan yang hak atau kaidah-kaidah yang hak yang telah kita sepakati sebelumnya. Tuh, gitu. Mencari sikap jujur, orang yang jujur, yang berani dengan kejujuran yang melawan arus yang ada, itu susah. Itu udah sangat asing. Jujur, nggak ada kepentingan, nggak ada kepentingan, nggak ngikuti hawa, nggak mengikuti hawa nafsunya di dalam menentukan apa yang dia tentu bukan karena hawa nafsunya, nggak ada kepentingan emang dia orangnya begitu, gitu ya, nggak pakai topeng dan lainnya, susah. Ya, Allahumma rzuqna sidq wal ikhlas. Semoga Allah berikan kita sidq dan ikhlas. Ya. Wa innama tanaza'u fi jawaz at-taqlid lil qadir 'ala al-istidlal. Adapun para ulama kalaupun berselisih, mereka berselisih dalam kebolehan taklid. Bolehkah seseorang yang mampu berdalil? Tuh, mampu berdalil. Oke, dia mampu cari dalil. Bolehkah orang demikian masih bertaklid? Nah, baru ulama berselisih pendapat di situ. Kemudian kita lanjutkan setelah adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.